Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafisa Putra. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai iman kepada qadar dan qadar. Pengertian iman kepada qadar dan qadar adalah suatu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Qadar dan qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Dalil nakli tentang qadar dan qadar. Yang pertama, Al-Qur'an. Al-Quran, banyaknya Al-Quran yang menjelaskan tentang qadar dan qadar. Contohnya surat Al-Qadar ayat 1-5. Yang kedua, hadis Nabi. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang qadar dan qadar. Contohnya hadis riwayat Muslim tentang orang yang terjatuh ke dalam sumur. Yang ketiga, ijma' ulama. Ulama sepakat bahwa qadar dan qadar adalah bagian dari keyakinan iman. Konsep qadar dan qadar dalam Islam, yang pertama, qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu sejak azali, termasuk kehidupan, kematian, rezeki ataupun takdir. Yang kedua, qadar. Qadar adalah pengukuran atau penentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi. Yang ketiga, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qadar dan qadar. Yang pertama, tenang dan sabar. Iman kepada qadar dan qadar membuat kita tenang dalam menghadapi cobaan karena keyakinan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan dari kita. Yang kedua, tawakal. Tawakal kepada Allah, kepada qadar dan qadar mendorong kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhlas. Iman kepada qadar dan qadar membuat kita ikhlas dalam menerima segala sesuatu karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik semua qadar dan qadar. Yang pertama, penerimaan. Menerima dengan segala lapang dada setiap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usaha. Tetap berusaha dan berikhtiar dalam meraih apa yang kita inginkan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang berusaha. Yang ketiga, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan. Yang keempat, bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya, peran manusia dalam qada dan qadar. Yang pertama, bebas memilih. Manusia memiliki kesabaran untuk memilih dan bertindak. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita untuk selalu melakukan segala sesuatu. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatannya karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Yang ketiga, usaha dan doa. Manusia harus terus berusaha dan berdoa agar terhindar dari keburukan dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu. Contoh aplikasi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kesabaran ketika menghadapi musibah. Seorang muslim harus sabar dan ikhlas dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari sifat iri, dengki dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa. Berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Yang terakhir, yang keempat, berbuat baik. Senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah. Sebagai kesimpulan dan refleksi, iman kepada qadar dan qadar merupakan rukun iman yang penting bagi setiap muslim. Yang kedua, iman kepada qadar dan qadar membuat kita tenang, sabar, dan ikhlas dalam menghadapi segala cobaan ataupun dalam kehidupan. Yang ketiga, iman kepada qada dan qadar mendorong kita untuk berbuat baik, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.